Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Kita bertemu lagi dan saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk terus merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Roh yang Membantu Berdoa. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau yang bertata di surga, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu yang lembut, menuntun dan menghibur kami dalam segala keadaan. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau semakin memperdalam pengalaman kami dengan Roh Kudus. Bantulah kami untuk lebih peka terhadap suara-Mu, untuk lebih taat pada pimpinan-Mu, dan untuk lebih bergantung pada kekuatan-Mu. Tuhan, dalam kelemahan kami tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kami. Bantulah kami untuk berdoa dengan lebih sungguh, agar doa-doa kami selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada seorang wanita muda bernama Dina. Dina adalah seorang guru di sebuah desa terpencil. Setiap hari dia berjuang dengan keras mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Namun Dina mendapatkan fasilitas yang sangat minim. Gaji yang ia terima sangatlah terbatas. Namun ia tetap sabar dan penuh dedikasi melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Dina sering merasa lelah dan menjadi putus asa, terutama saat menghadapi bagaimana tantangan seperti kekurangan buku pelajaran, fasilitas sekolah yang banyak yang rusak, dan bahkan ada beberapa orang tua yang tidak mendukung pendidikan anak-anak mereka. Suatu hari, saat Dina sedang merenung di bawah pohon rindang di halaman sekolah, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Ia bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kesulitan yang begitu berat. Tiba-tiba ia teringat akan janji Tuhan dalam Alkitab tentang Roh Kudus yang akan menjadi penolong. Dengan hati yang rapuh, Dina berdoa memohon kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus. Sejak saat itu, Dina merasakan perubahan dalam dirinya. Dia rajin berdoa memohon pertolongan pada Roh Kudus setiap saat. Ia merasa lebih tenang dan penuh sukacita. Roh Kudus kemudian memberinya ide-ide kreatif untuk mengatasi berbagai kekurangan masalah yang ada di sekolah itu. Ia mulai membuat alat peraga belajar dari bahan-bahan bekas, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, dan bahkan berhasil mengajak beberapa orang tua murid untuk turut terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang sangat pemalu dan kesulitan mengikuti pelajaran. Dina merasa iba pada anak itu. Dengan bimbingan Roh Kudus, Dina mencari cara untuk mendekati anak laki-laki tersebut. Ia mengajak anak itu bermain bersama, membacakan cerita, dan membantunya belajar dengan cara yang menyenangkan. Lambat laun, anak laki-laki itu mulai terbuka dan menunjukkan minat yang besar terhadap pelajaran yang diberikan oleh Dina. Kabar tentang perubahan yang terjadi di sekolah Dina menyebar kemana-mana, termasuk ke desa-desa di sekitar desanya Dina. Banyak orang yang menjadi terinspirasi oleh semangat dan ketekunan Dina. Mereka mulai mendukung sekolah dengan memberikan donasi buku, alat tulis,
bahkan tenaga sukarela. Sekolah yang dulunya kumuh dan tampak kurang menarik, kini berubah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar. Dina sangat bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Ia menyadari bahwa Roh Kudus telah menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Ia terus setia melayani Tuhan, melayani sesama, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ilustrasi ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus dapat mengubah hidup seseorang yang setia mengandalkan pertolongan Tuhan. Ketika kita merasa lemah dan putus asa, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita sendiri dan membawa perubahan yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, ayat ini memberikan kita jaminan yang luar biasa tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita merasa lemah, tidak tahu bagaimana harus berbicara atau merumuskan doa-doa kita, atau bahkan ketika kata-kata seakan gagal mengungkapkan segala isi hati kita, Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Ada beberapa poin penting dalam ayat yang kita baca ini, saudaraku. Yang pertama, frasa yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu sebagai penolong. Roh Kudus adalah penolong kita yang selalu siap sedia. Dia tidak hanya hadir ketika kita kuat, tetapi Roh Kudus juga hadir ketika kita merasa lemah. Yang kedua, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Doa seringkali banyak hal yang tidak kita ucapkan. Roh Kudus memampukan mendoakan kita dengan cara melampaui kemampuan kita. Dia memahami keluhan-keluhan terdalam kita, bahkan yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Yang ketiga, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa Roh Kudus bagi kita adalah doa syafaat. Roh Kudus membawa permohonan kita kepada Bapa di surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita memiliki banyak keterbatasan. Kita tidak selalu tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dan kebutuhan kita kepada Allah. Namun Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memahami kita sepenuhnya. Ketika kita berdoa, kita tidak perlu merasa terbebani untuk selalu merumuskan doa yang sempurna. Roh Kudus akan melengkapi doa-doa kita. Kita bisa datang kepada Allah dengan hati yang tulus, hati yang jujur, mengungkapkan segala isi hati kita. Roh Kudus yang ada pada kita, hal ini menunjukkan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan ini menunjukkan betapa Allah terlibat secara pribadi dalam hidup kita.
Dia tidak hanya mendengarkan doa-doa kita, tetapi juga mendoakan kita melalui Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang Engkau sudah tempatkan di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa seringkali kami merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan segala isi hati kami kepadamu. Namun melalui firman-Mu kami menemukan penghiburan yang luar biasa. Roh Kudus-Mu senantiasa mendampingi kami. Ia mengetahui segala kelemahan kami, dan Ia berdoa bagi kami dengan cara yang jauh lebih sempurna daripada yang dapat kami lakukan sendiri. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Tolong kuasai hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, ketika kita tidak selalu tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dan kebutuhan kita kepada Allah melalui doa, maka Roh Kudus yang tinggal dalam kita memahami kita sepenuhnya dan akan membantu kita berdoa menyampaikan apa yang belum atau tidak kita ungkapkan. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menolongmu dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.